Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, semoga sehat dan tetap semangat. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi jalur-jalur masuk PTN tahun 2021. Persiapkan dari sekarang. Masuk di perguruan tinggi negeri merupakan idaman banyak orang, apalagi jika yang dimasuki itu adalah kampus impian kamu dari awal. Untuk dapat masuk PTN, ada sebuah penyeleksian yang harus diikuti oleh siswa SMA, SMK, dan MA. Mungkin di antara siswa yang ingin masuk PTN hanya mengetahui beberapa jenis jalur seleksi saja. Jalur seleksi yang sangat familiar itu adalah SNMPTN dan SBMPTN. Untuk jalur seleksi lain hanya dikenal sebagian saja. Bagi kamu yang penasaran tentang jalur tersebut, mari simak penjelasannya berikut ini. Nomor 1, jalur SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. SNMPTN adalah jalur tanpa tes. Calon peserta yang mengikuti SNMPTN adalah mereka yang direkomendasikan oleh pihak sekolah. Nantinya akan dilakukan pemeringkatan oleh sekolah. Jalur ini benar-benar gratis tanpa biaya. Indikator penilaian SNMPTN itu berdasarkan nilai rapot semester 1 sampai semester 5, prestasi akademik, dan prestasi non-akademik. Namun yang menjadi beratnya untuk masuk PTN melalui jalur ini adalah karena memiliki daya tampung sedikit yang hanya 20% saja. Jadi pada SNMPTN kamu harus benar-benar bisa memanfaatkan peluang dengan baik. Ketentuan pemeringkatan siswa SMA, MA, SMK, akreditasi A 40% terbaik di sekolahnya, akreditasi B 25% terbaik di sekolahnya, akreditasi C dan lainnya 5% terbaik di sekolahnya. Nomor 2, jalur SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. SBMPTN adalah jalur yang menggunakan nilai UTBK sebagai penentuan untuk masuk ke sebuah PTN. Berbeda dengan SNMPTN, pada jalur SBMPTN ini nilai rapot tidak memengaruhi atau tidak memiliki peran sama sekali untuk masuk PTN. Daya tampung pada jalur ini sangat besar, yaitu 40%. Dengan catatan kamu jauh-jauh hari sudah banyak menganalisis dan latihan soal-soal SBMPTN tahun lalu. Nomor 3, jalur seleksi mandiri. Beberapa orang menyebut jalur ini sebagai USM. Daya tampung untuk jalur ini sebesar 30%. USM ini dilaksanakan oleh masing-masing PTN secara mandiri atau independen. Sistem penyeleksian ini bisa berbeda-beda setiap PTN. Jadi, kamu harus mengetahui dengan baik sistem USM tersebut sehingga kamu tidak salah dalam mempersiapkan. Namun, beberapa PTN menerapkan sistem ujian layaknya SBMPTN, hanya saja mekanisme dan instrumen yang digunakan berbeda dengan SBMPTN. Untuk pelaksanaan USM, kamu bisa lihat di situs resmi pada PTN yang kamu tuju. Masing-masing PTN jalur seleksi mandiri dengan nama yang berbeda-beda, misalnya UI dengan nama SIMA UI, UGM dengan nama UTUL, ITS dengan nama SMITS, UNPAD dengan nama SEMUP, UPI dengan nama SM UPI, UNES dengan nama SM UNES, UNDIP dengan nama UM UNDIP, UNSUD dengan nama SPMB Unsud, dan lain-lain. Nomor 4, SNMPN atau Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. SNMPN atau Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri adalah jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan secara serentak oleh seluruh 42 politeknik negeri di Indonesia. Sebelum tahun 2020,
SNMPN lebih dikenal dengan nama PMDK-PN atau Penelusuran Minat dan Kemampuan Politeknik Negeri. Seleksi jalur SNMPN dilihat berdasarkan prestasi akademik siswa selama menempuh pendidikan di tingkat menengah atas. Kemudian, kamu juga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pendaftarannya. Dapat cek pendaftaran yang nantinya dilakukan secara online melalui laman snmpn.politeknik.or.id dan website resmi Politeknik Negeri lainnya yang termasuk dalam SNMPN. Nomor 5. Sekolah Tinggi Ikatan Dinas. Sekolah Tinggi Ikatan Dinas adalah sekolah yang diselenggarakan oleh negara yang bertujuan untuk mencetak sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengisi posisi khusus di setiap departemen di negara Indonesia. Pemerintah menyediakan sekolah ikatan dinas yang memungkinkan siswanya bisa langsung bekerja di instansi atau lembaga milik pemerintah. Selain menempuh pendidikan, siswa juga diberikan beberapa fasilitas, misalnya uang saku hingga tempat tinggal asrama. Hanya saja untuk dapat masuk calon siswa harus memenuhi persyaratan sehingga bisa daftar dan lulus tes. Contoh perguruan tinggi ikatan dinas: STAN, STIS, STSN, STMKG, STIN, Akmil, Akpol, dan lain-lain. Nomor 6. SEPAN PTKIN atau Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. SEPAN PTKIN merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara nasional oleh seluruh UIN, IAIN, STAIN dalam satu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak oleh panitia pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Biaya pelaksanaan SEPAN PTKIN ditanggung oleh pemerintah sehingga peserta tidak dipungut biaya pendaftaran. Pelaksanaan SEPAN PTKIN secara nasional yang diikuti oleh seluruh PTKIN harus memenuhi prinsip adil, transparan, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan PTKIN. Nomor 7. SMMPTN Barat. Para rektor dari 16 PTN yang tergabung dalam BKS PTN Wilayah Barat dalam pertemuannya di Jakarta telah bersepakat untuk dapat menyelenggarakan program seleksi masuk perguruan tinggi jalur mandiri secara bersama tahun 2020 yang dinamakan program SMMPTN Barat 2020. 16 PTN yang tergabung dalam penyelenggaraan SMMPTN Barat 2020 adalah Universitas Syah Kuala atau Unsyah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta, Universitas Bengkulu atau UNIB, Universitas Jambi atau UNJA, Universitas Lampung atau UNILA, Institut Seni Indonesia atau ISI Padang Panjang, Universitas Palangkaraya atau UPR, dan Universitas Malikus Saleh atau UNIMAL. Universitas Maritim Raja Ali Haji atau Umrah, Universitas Bangka Belitung atau UBB, Universitas Teuku Umar UTU, Institut Teknologi Sumatera atau ITERA, Institut Seni dan Budaya Indonesia atau ISBI Aceh, Universitas Samudra atau UNSAM, Universitas Riau atau UNRI, Universitas Siliwangi atau UNSIL. Program SMMPTN Barat pada dasarnya merupakan jalur seleksi mandiri oleh masing-masing perguruan tinggi yang teknis pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama. SMMPTN Barat adalah seleksi berdasarkan hasil ujian tulis dalam bentuk cetak atau UTBC atau kombinasi hasil ujian tulis dan data portofolio calon mahasiswa yang dilakukan secara bersama di wilayah koordinasi panitia SMMPTN Barat.
Pembiayaan penyelenggaraan SMMPTN Barat sepenuhnya bersumber dari biaya registrasi dan seleksi para calon mahasiswa. Informasi lebih lanjut meliputi ketentuan dan persyaratan umum, tata cara pembayaran, biaya registrasi dan seleksi, tata cara pendaftaran, jadwal pelaksanaan dan pilihan PTN, serta program studinya. Secara rinci dapat dilihat pada laman www.smmptnbarat.id dan website masing-masing perguruan tinggi peserta SMMPTN Barat. Demikian informasi yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.